Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Suddenly Tiara. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kebijakan. Tepatnya membahas materi tentang kebijakan dalam bisnis internasional. Materi kebijakan bisnis internasional pada kesempatan ini Suddenly Tiara sampaikan berdasarkan sumber dari beberapa literatur, di antaranya Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Dr. Hamdi Hadi, edisi 1, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi Profesor Dr. R. Hendra Halwani MA, Literatur Bisnis Internasional Perspektif Asia, Charles Hill, Chow Howie, Krishna Udaya Sangkar, buku 1, kemudian Ekonomi Internasional, edisi 3 Nopirin, dan ditutup oleh Literatur Bisnis Internasional Ricky Griffin dan Michael W. Puste. Adapun learning objection, pada kesempatan ini Suddenly Tiara sampaikan pertama, bagaimana kita bisa mengetahui definisi tentang kebijakan internasional. Selanjutnya, setelah mengetahui definisi kebijakan internasional, diharapkan kita dapat memahami instrumen dari kebijakan dalam bisnis internasional. Di sana terdapat 3 instrumen yang harus dipahami, dan setelah itu kita akan beranjak kepada jenis-jenis kebijakan dalam bisnis internasional. Setelah kita membahas jenis-jenis kebijakan dan memahami pengertian, contohnya, perhitungannya, selanjutnya kita beranjak kepada argumen terhadap intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan. Pembahasan kita mulai dari definisi kebijakan internasional. Kebijakan internasional merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara yang dalam prakteknya berlaku juga untuk negara lain yang berinteraksi dengan negara tersebut dalam melaksanakan aktivitas bisnis internasional. Upaya yang dimaksudkan bisa dalam bentuk kebijakan ataupun tindakan ataupun aturan-aturan yang memberikan kelonggaran, promosi, kemudahan, bahkan hambatan tertentu. Kebijakan, tindakan, ataupun aturan-aturan yang diberlakukan tadi di suatu negara merupakan bentuk dari intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, adakah yang sudah membaca literatur tentang kebijakan internasional ini? Kemudian dapatkah kalian menyebutkan intervensi apa kiranya yang dimaksudkan? Intervensi langsung contohnya, ataupun yang intervensi tidak langsung. Oke, good, terima kasih.
Baik, selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan yang kedua. Learning objection kita ingin mengetahui tentang tujuan dari dilakukannya intervensi oleh pemerintah. Adakah yang bisa menyebutkan? Yes. Pertama, tujuannya adalah untuk proteksi. Oh, kebijakan yang bertujuan untuk proteksi diantaranya adalah kuota. Tujuan intervensi yang kedua adalah untuk autarki. Yang ketiga untuk kesejahteraan, selanjutnya untuk neraca pembayaran, dan yang terakhir untuk pembangunan ekonomi. Mulai dari penjelasan proteksi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri yang sedang berkembang, dapat tumbuh, selanjutnya bersaing dengan produk impor. Kalau kita hubungkan kebijakan proteksi ini dengan argumen, berarti masuknya ke argumen ekonomi, ya, maupun ke argumen politik. Kalau argumen politik berarti dapat dicontohkan proteksinya dalam bentuk kebijakan dalam rangka melindungi employment, lapangan kerja. Tujuan intervensi untuk autarki maksudnya adalah supaya suatu negara tidak bergantung terhadap negara lain atau negara terhindar dari pengaruh negara lain. Kebijakan yang diberlakukan sebagai upaya pemerintah dalam sisi ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya tanpa harus bergantung kepada negara lain. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi kepentingan ekonomi suatu negara dari pengaruh buruk situasi maupun kondisi perdagangan internasional. Intervensi pemerintah yang ketiga adalah kesejahteraan atau welfare. Tujuan kebijakan ini bertentangan dengan poin kedua. Kalau autarki mengharapkan mandiri, tidak bisnis dengan negara lain, tapi kalau tujuan yang ketiga supaya ekspor bisa terus dipacu, menstimulusnya untuk melakukan aktivitas internasional sampai diperoleh suatu profit tertentu. Kalau dihubungkan dengan teori Adam Smith, berarti harus melakukan adanya spesialisasi. Dalam upaya mendorong terjadinya bisnis internasional, pemerintah diantaranya dapat menerapkan intervensi berupa non-tarif barrier maupun tarif barrier. Materi tentang NTB dan TB ini akan kita bahas setelah pembahasan tujuan intervensi pemerintah ini. Selanjutnya kita beranjak ke tujuan intervensi pemerintah untuk keseimbangan neraca pembayaran. Apakah itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam waktu tertentu. Di sana kita dapat menemukan transaksi debit, kemudian transaksi kredit. Apakah itu transaksi debit? Apakah itu transaksi kredit? Baik, perihal balance of payment, keseimbangan neraca pembayaran lebih rinci akan dipersembahkan dalam video selanjutnya. Selanjutnya, kebijakan untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan ini sebagai upaya pemerintah mengarahkan perkembangan perdagangan internasional yang menunjang kepada pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di suatu negara. Contoh, suatu negara hanya mengandalkan kepada beberapa komoditi. Komoditi utamanya diantaranya kakao. Pemerintah atau negara akan melakukan upaya kebijakan strategi ekspor untuk promosinya
Dan promosinya itu tidak hanya kepada komoditi kakao saja, tetapi komoditi-komoditi lain yang berpotensi untuk menambah volume ekspor sehingga akan berdampak pada surplus atau devisa bagi negara. Untuk selanjutnya kita akan membahas instrumen kebijakan dalam bisnis internasional, di mana instrumen ini dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan perdagangan internasional, kebijakan pembayaran internasional, dan kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan perdagangan internasional itu lebih kepada rekening yang sedang berjalan. Apapun kebijakan tindakan pemerintahnya mengarah kepada current account. Contohnya, kebijakan terhadap tarif impor atau bilateral trade agreement. Sementara kebijakan pembayaran internasional itu cenderungnya ke rekening modal, mengarahnya kepada capital account. Contoh kebijakan ini diantaranya adalah pengawasan lalu lintas devisa, exchange control, kemudian pengawasan terhadap transaksi modal jangka pendek. Ada deposito bank di luar negeri yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan ataupun pemerintah. Kemudian ada pengawasan lalu lintas modal jangka panjang. Yang terakhir, kebijakan bantuan luar negeri ini tidak termasuk atau secara tersendiri. Dia mengatur tentang bantuan-bantuan atau pinjaman yang tujuannya untuk membantu, bersifat rehabilitasi maupun pembangunan, bahkan bantuan militer terhadap negara lain. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan tentang jenis-jenis kebijakan dalam bisnis internasional. Secara umum dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, kebijakan berupa hambatan. Yang kedua, kebijakan berupa kelonggaran promosi perdagangan internasional, dan yang ketiga, kebijakan bisnis internasional lainnya. Untuk kebijakan berupa hambatan kita bagi lagi menjadi 2, yaitu hambatan tanpa tarif atau dikenakan tarif rendah tertentu dengan hambatan disertai tarif. Untuk yang kebijakan berupa kelonggaran atau promosi perdagangan internasional, diantaranya ada subsidi, pembentukan jodoh perdagangan asing, bahkan sampai program pembiayaan ekspor. Dan untuk kebijakan bisnis internasional lainnya akan dibahas tentang dumping dan kartel. Namun untuk pembahasan dari jenis kebijakan ini akan dilanjutkan di Ibu Kreator. Jadi cukup sampai di sini untuk pembahasan melalui video. Kita ketemu lagi. Kelanjutannya akan dibahas secara detail di Ibu Kreator Suddenly Tiara. Terima kasih, salam hangat Suddenly.